Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirrabbilalamin, tidak terasa kita telah melaksanakan ibadah puasa kurang lebih setengah bulan lamanya. Tentunya kita senantiasa mengharapkan hidayah, kekuatan, dan juga kesehatan dari Allah agar kita bisa secara maksimal melaksanakan ibadah puasa secara sempurna sampai di akhir bulan nanti. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, bulan ini selain penuh dengan ampunan Allah, Ramadan juga memiliki salah satu keistimewaan lainnya, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi kitab pedoman bagi umat muslim di seluruh dunia. Hal ini seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran untuk atau sebagai petunjuk bagi umat manusia serta penjelas bagi petunjuk tersebut dan juga pembeda antara yang benar dan yang salah. Nah, akan tetapi sebenarnya terdapat banyak perbedaan di kalangan ulama tentang proses penurunan Al-Quran, baik dari segi mekanismenya atau tata caranya, bagaimana penurunannya, dan bagaimana atau kapan diturunkannya secara persis. Nah, Imam Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan mengatakan bahwasanya terdapat 3 tahapan atau 3 proses penurunan Al-Quran. Tahapan yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Lauhul Mahfudz. Nah, hal ini seperti disebutkan dalam surat Al-Buruj ayat 21-22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal huwa Qur'anum majid fi lauhin mahfudz. Bahwasanya yang mereka dustakan adalah Al-Quran yang mulia yang diturunkan di Lauhul Mahfudz. Nah, kemudian Imam Az-Zarqani mengatakan, adapun tentang bagaimana caranya Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfudz serta kapan persisnya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, penurunan Al-Quran ke Lauhul Mahfudz tidak bisa direkayasa secara akal. Kemudian tahapan yang kedua, yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus. Nah, ada beberapa ayat yang menjelaskan tahapan atau proses kedua ini, yaitu diantaranya di surat Ad-Dukhan ayat 3, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kemudian di surat Al-Qadr ayat pertama, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian yang ketiga, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, tentunya 3 ayat ini tidaklah saling bertentangan, melainkan ketiganya saling berhubungan dan menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan di suatu malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar yang terjadi di bulan Ramadan. Pendapat inilah yang kemudian dinukil atau dianut oleh mayoritas ulama, begitu juga oleh Ibnu Abbas. Karena pendapat ini juga mengutip beberapa riwayat, seperti riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala unzil Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'id dunya lailatul qadr summa unzila ba'da dzalika fi 20 sanah. Bahwasanya Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu diturunkan selama 20 tahun. Ada lagi riwayat dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwasanya unzil Qur'anu fi lailatul qadar fi syahri Ramadan ila sama'id dunya jumlatan wahidatan summa unzila nujuman. Bahwasanya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar
di bulan Ramadan secara sekaligus ke langit dunia, kemudian setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian tahapan yang ketiga atau tahapan yang terakhir yaitu Al-Quran setelah dari Baitul Izzah di langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril. Hal ini disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 194 bahwasanya Al-Quran dibawa turun oleh malaikat Jibril kepada hatimu Muhammad agar engkau menjadi salah satu dari orang-orang yang membawa peringatan. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, ulama meyakini bahwasanya Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam hari bulan Ramadan, yang oleh Al-Quran disebut sebagai malam yang penuh kemuliaan, Lailatul Qadar, atau malam yang penuh keberkahan, yaitu Lailatul Mubarakah. Nah, kemudian hal lain juga yang telah menjadi kesepakatan para ulama adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Hal ini seperti disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 23, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Bahwasanya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Nah, menurut sejarah para ulama, Al-Qur'an memang diturunkan sedikit demi sedikit, ayat per ayat, satu ayat, dua ayat, atau beberapa ayat. Namun ada juga yang menyebutkan ada beberapa ayat yang diturunkan satu surat sekaligus, seperti surat Al-Fatihah dan surat Al-Insan. Namun jumlahnya sangat sedikit, karena memang kebanyakan Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur. Kemudian menurut pendapat yang paling kuat juga, bahwasanya proses penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur ini terjadi selama 23 tahun, yang kemudian oleh para ulama dikelompokkan menjadi dua periode, yaitu periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Nah, ternyata proses penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur ini berbeda dengan kitab-kitab samawi yang lain yang diturunkan oleh Allah secara sekaligus. Hal ini, jika saja kitab yang lain diturunkan secara berangsur-angsur seperti Al-Quran, maka orang-orang kafir tidak akan mempertanyakan kenapa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus. Namun pada kenyataannya, mereka memprotes dan menanyakan kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 32, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Nah, tentu saja ternyata di balik proses penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur pastinya memiliki banyak hikmah. Di antaranya adalah untuk meneguhkan atau mengokohkan keyakinan hati Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan tugas besar kerasulan, sekaligus untuk membantu beliau dalam menghadapi tantangan-tantangan dari orang kafir. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 32 juga, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Selain itu, hikmah selanjutnya adalah bahwasanya dengan cara Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur akan mempermudah proses penghafalan Al-Quran oleh para sahabat. Apalagi pada masa awal-awal Islam, belum ada pembukuan dan juga penulisan Al-Quran. Selain itu, Nabi Muhammad juga akan lebih mudah dalam menyampaikan dan juga mengajarkannya kepada para sahabat. Nah, hikmah selanjutnya adalah ajaran Al-Quran akan lebih mudah dipahami dan mudah diamalkan oleh masyarakat muslim. Selain itu, proses penurunan Al-Quran yang disesuaikan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi akan lebih membekas serta mempermudah dalam pemahaman dan pengamalan syariat Islam. Dengan demikian, teman-teman yang dimuliakan Allah, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat beliau yang paling utama memiliki banyak fungsi dan hikmah di dalamnya, baik dari segi amalan, kedudukan, ajaran, bahkan dari segi proses penurunannya secara berangsur-angsur
yang memiliki banyak hikmah di dalamnya. Adapun dari segi kandungan, ajaran, dan kedudukan Al-Quran, kita bisa mengetahui fungsi dan hikmah diturunkannya Al-Quran melalui julukan atau sebutan lain dari Al-Quran yang memang disebutkan oleh Al-Quran itu sendiri. Di antaranya, Al-Quran disebut sebagai Al-Huda, yaitu petunjuk. Petunjuk bagi manusia, hudal linnas, atau petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Kemudian Al-Quran disebut juga sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang benar dan yang salah. Sehingga Al-Quran menjadi undang-undang untuk mengetahui mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah. Kemudian Al-Quran disebut juga sebagai Az-Zikru atau peringatan. Bisa peringatan tentang adanya kabar gembira bagi orang-orang yang beriman atau peringatan bagi orang-orang kafir akan adanya azab yang pedih di akhirat nanti. Kemudian Al-Quran disebut juga atau kedudukannya sebagai Al-Mau'idhah, yaitu petunjuk atau pemberi nasihat. Artinya Al-Quran mengandung berbagai macam amalan atau ajakan untuk melakukan kebaikan. Kemudian Al-Quran juga disebut atau berkedudukan sebagai asyifa, yaitu obat bagi orang-orang muslim. Nah, sebenarnya masih banyak lagi hikmah maupun fungsi dari Al-Quran. Namun, dari nama-nama tersebut, ternyata kata Al-Quran yang berarti yang dibaca lebih banyak disebutkan daripada julukan-julukan lainnya. Hal ini menandakan bahwasanya Al-Quran memanglah sebuah bacaan yang dibaca, tidak hanya dibaca secara lisan, namun juga mengandung arti dibaca dalam artian yang lebih dalam, yaitu membaca sambil mentadabburi maknanya, sekaligus mengamalkan ajaran-ajaran di dalamnya. Oleh karena itu, teman-teman dimuliakan Allah, sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, mari kita memanfaatkan momen Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir ini dengan cara berusaha lebih dekat dengan Al-Quran, melalui lebih giat memperbanyak membacanya, mentadabburi maknanya, dan juga mempelajarinya. Terakhir, semoga ibadah puasa kita, sholat kita, dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapat ridhonya. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.